Kalau kita lihat kondisi objektif pada saat ini dengan tidak kita tambah dan tidak kita kurangi, bagaimana bicara industri dengan pasokan tenaga kerja lokalnya, bagaimana pertanian dengan kondisinya hari ini, bagaimana sungai-sungai yang sudah terkontaminasi limbah hari ini kan bukan barang baru. Seperti itu. Artinya ini mesti ada solusi yang tuntas. Bagaimana ke depan pemerintah melakukan kebijakan ini. Kabupaten Bekasi yang terletak di Provinsi Jawa Barat, berada tepat di sebelah timur Jakarta. Berbatasan dengan kota Bekasi dan Provinsi Jakarta di barat, Laut Jawa di barat dan utara. Di timur berbatasan dengan Kabupaten Karawang, serta Kabupaten Bogor di selatan. Kabupaten Bekasi memiliki luas wilayah 1.125 km persegi, yang meliputi daratan 880 km persegi, dan kepulauan yakni Pulau Bawang, Pulau Arang, dan Pulau Kelapa, serta 8 pulau-pulau lain berkisar 559 km persegi. Wilayah administrasinya terdiri atas 23 kecamatan, meliputi 187 desa dan kelurahan, dan jumlah penduduk 3.237.400 jiwa, berdasarkan data BPS tahun 2023. Terpadat di Jawa Barat, setelah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bogor. Namun demikian, berbagai permasalahan di wilayah ini masih menjadi pekerjaan rumah yang masih butuh penanganan serius baik dari pemerintah daerah maupun stakeholder lainnya. Adalah Nasep Iskandar, sering disapa Bung Ken, yang juga sebagai Wakil Ketua Kadin Kabupaten Bekasi, terus gigih melakukan upaya pembenahan dan peningkatan, terutama dalam bidang pertanian, baik sawah, kebun maupun ternak dan perikanan, serta budidaya laut. Ternyata bahwa ruh perjuangan itu semuanya sama demi perbaikan masyarakat ke depan. Nah, ketika kita mengalami kekhawatiran, kita mengalami kegamangan, maka perlu ada rujukan ke depan bagaimana keberpihakan kebijakan pemerintah itu mampu dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bekasi. Kalau kita lihat kondisi objektif pada saat ini dengan tidak kita tambah dan tidak kita kurangi, bagaimana bicara industri dengan pasokan tenaga kerja lokalnya, bagaimana pertanian dengan kondisinya hari ini, bagaimana sungai-sungai yang sudah terkontaminasi limbah hari ini kan bukan barang baru. Seperti itu. Artinya ini mesti ada solusi yang tuntas. Bagaimana ke depan pemerintah melakukan kebijakan ini. Sekarang kalau kita berpikir pendek, di mana posisi budaya Bekasi ketika digambarkan oleh kebijakan pemerintah daerah? Satu, kita berpikir di mana? Ini kan agak sulit juga. Nah, dari hal-hal kecil seperti itu, ini mesti ada kiblat kebijakan yang jelas ke depan. Bagaimana unsur budaya ada di dalamnya. Kan begini, pemerintah itu ketika punya keputusan biasanya mempertimbangkan 3 aspek. Yang pertama itu aspek hukum, yang kedua aspek politik, yang ketiga aspek keuangan. Kita berharap ditambahnya satu aspek lagi, apa itu? Aspek kearifan lokal Kabupaten Bekasi. Yang di dalamnya ada budaya dalam setiap proses pembangunan daerah. Sangat bisa, kenapa tidak? Ada itu sangat bisa, kenapa tidak? Jadi karakter kedaerahan ini mesti muncul dalam setiap pembangunan. Kira-kira kali memimpin Kabupaten Bekasi silih berganti, ya. Apakah memang tidak memikirkan aspek tadi? Mungkin memikirkan bahwa bagian yang tak terpisahkan dalam rangka perbaikan itu semua. Kenapa tidak? Ini yang harus kita pertajam dan harus kita perjelas dalam setiap kebijakan pemerintah daerah. Berdasarkan karakteristik topografinya, sebagian besar Kabupaten Bekasi masih memungkinkan untuk dikembangkan untuk kegiatan budidaya, terutama untuk budidaya ikan di tambak ataupun untuk budidaya hewan domestik seperti ayam dan kambing. Adanya beberapa sungai yang melewati wilayah Kabupaten Bekasi merupakan potensi sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terdapat 16 aliran sungai besar dengan lebar berkisar antara 3 sampai 840 meter, yaitu Sungai Citarum, Sungai Bekasi, Sungai Cikarang, Sungai Ciherang, Sungai Belencong, Sungai Jambe, Sungai Sadang, Sungai Cikedokan, Sungai Ulu, Sungai Cilemahabang, Sungai Cibet, Sungai Cipamingkis, Sungai Siluman, Sungai Seringseng, Sungai Sepak, dan Sungai Cairan. Selain itu, terdapat 13 situ yang tersebar di beberapa kecamatan. Contoh pertanian. Bagaimana pertanian itu ke depan?
Bagaimana sisa lahan pertanian yang konon katanya hari ini tinggal 30.000. Bagaimana menghadapi kemajuan besok di tahun 2025 ini akan mengembangkan ruang dari nasional sampai daerah. Benteng ini seperti apa? Kalau bisa, kalau memang pertanian itu lahan itu semakin menyempit, ini mestinya kan ada strategi baru. Misalnya diubah, gridnya dikaitkan menjadi apa? Menjadi apa namanya? Agrobisnis. Ini kan kalau kita petani tradisional, artinya kalau 10 kali gagal panen atau pun kita kalau pagi, Pak. Kan gitu. Kalau agrobisnis enggak. Ini kan potensi juga. Alhamdulillah salah satunya potensi ini sudah diambil sama pemerintah daerah. Apa itu? Wisata industri misalnya. Tapi kan tidak sesederhana itu ya. Ada lagi nggak? Ada segala potensinya. Misalnya, kenapa tidak ada BUMD industri misalnya? Ini kan potensi, Pak. Selama ini pemerintah kok terhadap potensi ini tutup mata. Sedangkan pertanian sudah habis. Mestinya kan ini semua digali segala potensi ini. Buat apa? Buat APBD. Kan kira-kira gitu, Pak. Karena terkait potensi industri berbeda dengan raja-raja mikir yang sekarang sudah menguasai. Oh, menurut saya ini enggak, Pak. Enggak. Ini beda kanal. Bisa dulu saya kasih contoh secara konkret. Iya. Orang bisa ambil limbah drum bekas. Iya. Drum bekas bisa. Iya, betul. Drum bekas ini dibawa Pak keluar daerah. Balik lagi nih drum bekas. Balik lagi Pak, tapi jadi knalpot. Balik lagi Pak, tapi jadi spare part. Kenapa sih kita enggak manfaatkan potensi itu? Orang Bekasi juga banyak kok yang mampu Pak. Kenapa diolah di luar? Nah terus inilah butuh keberpihakan kebijakan pemerintah daerah. Bang, ini nggak ada tempat, nggak bisa begitu Pak. Kita punya petana pasar langsung Pak. Tinggal di klaster-klaster Pak. Gini Pak, dari ribuan hektar atau ratusan hektar sawah yang hari ini ditanam, dulu kita mengenal apa yang namanya siklus. Setiap kali 4 kali musim tanam itu 1 kali gagal panen. Sebabnya itu bisa jadi tikus, bisa jadi wereng, bisa jadi sundep, bisa jadi yang lain-lain. Tetapi sudah tahu kawan-kawan, hari ini petani mengenal apa yang namanya hama modern. Apa itu hama modern? Limbah yang sudah mengkontaminasi sungai-sungai yang akhirnya buat mengalir kita ini Pak, pertanian. Kolaborasinya di mana? Ketika petani gagal, kolaborasi di mana? Gini Pak, maksud saya ke depan, LH ini mesti menekan pemerintah daerah atau dinas pertanian agar ada asuransi tanaman padi yang asuransinya ditanggung oleh APBD berikut CSR dari pihak industri. Sebab apa Pak? Nah tadi gagalnya panen atau puso ini bisa jadi akibat limbah-limbah industri. Maka perlu ada peran serta pemerintah daerah. Sungai Cikarang, terus Sungai Cilemahaba, berikut Kali Cerang, dan hari ini kita membawa sampling airnya yang tadi pagi kita ambil dari sungai langsung. Terima kasih Pak, monggo diserahkan secara simbolis Pak. Pak Arman dipakai dulunya Pak. Pak, kami korban, kami petani korban. Semoga ini menjadi kesadaran kolektif kita semua untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang ada di sungai Kabupaten Bekasi. Selamat siang kawan-kawan Kadin Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah kami hari ini sampai di Kompleks Percandian Kabupaten Karawang. Kami di sini dalam rangka melakukan janji temu bersama dengan kelompok-kelompok budaya yang insya Allah nanti berkolaborasi dengan Kadin Kabupaten Bekasi, khususnya WKU Pertanian, Komtab Pengembangan Layan yang akan bersenyawa dengan gerakan pesisir melakukan kegiatan pesta laut. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini kepada kawan-kawan, dan semoga Komtab Pengembangan Layan dapat meneruskan kegiatan ini dengan maksimal. Terima kasih.